Mungkin ada dari teman-teman di sini yang sedang dilanda perasaan kecewa, merasa nggak aman, perasaan ataupun pikiran, kayaknya aku nggak mampu deh. Selamat datang kembali di podcast Berbagi Cerita. Aku Oci. Terima kasih sudah kembali mendengarkan podcast dari Singkat Cerita. Kali ini aku bakal bawain tema yang menurutku menarik banget. Kenapa menarik? Karena aku yakin sebagian besar dari kita pernah ngalamin perasaan kayak gini. Bahkan aku juga pernah ada di posisi seperti ini. Merasa insecure. Sebenarnya wajar aja sih kalau dalam hidup ini kamu pernah merasa insecure. Ngerasa hidup dalam keadaan gak aman. Ngerasa kekurangan. Ngerasa seakan-akan kamu udah gak mampu lagi. Ngerasa malu buat keluar ataupun ketemu orang-orang. Gak percaya diri buat ketemu temen. Karena mungkin kamu menganggap kamu udah gagal. Setiap orang pasti pernah kok ngalamin ketakutan dalam hidupnya sendiri-sendiri. Wajar sih menurut aku. Dan itu sangat-sangat manusiawi. Namanya juga hidup. Kita juga pasti butuh proses. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kapan kita bakal terus ngerasa rendah diri? Seperti cerita teman kita kali ini, yang udah baik banget, mau berbagi ceritanya lewat email. Hai Kak, salam kenal, kenalin aku Dio. Umurku 23 tahun, dari Bandung. Kalau boleh sedikit cerita, aku lagi bingung banget nih sekarang. Akhir-akhir ini aku sering banget ngerasain gelisah. Padahal aku gak lagi ngapa-ngapain. Ya tiba-tiba aja ngerasa gelisah. Tanpa aku tahu apa sebabnya. 5 bulan yang lalu, aku di PHK sama kantor tempat aku kerja. Ya mungkin karena perusahaan harus ngurangin beban. Karena efek corona. Semenjak itu, aku udah nyoba cari-cari kerja. Tapi sampai sekarang belum keterima juga. Sebenarnya aku masih ada sedikit tabungan. Tapi ya gitu. Lama-lama kan bakal nipis juga. Kadang, aku ngerasa malu sama ibu aku, Kak. Yang seharusnya bisa jadi tulang punggung. Malah sekarang aku ngecewain beliau. Malah akhir-akhir ini, aku sering banget pas lagi tidur, tiba-tiba kebangun tengah malam. Terus tiba-tiba aja gitu nangis. Gak ngerti kenapa. Kayak tiba-tiba ngerasa sedih banget. Tiba-tiba ngerasa gagal. Tiba-tiba ngerasa takut. Gak ada orang buat aku cerita. Gak ada orang yang bisa aku jadikan tempat sharing. Sering ngerasa sebagai cowok kok aku lemah banget ya. Seakan-akan gak berdaya gini. Buat ketemu temen-temen juga. Aku udah ngerasa malu banget. Kayak ngerasa aku jadi orang yang gagal sekarang. Aku bingung Kak, kudu gimana.
buat terus survive ngelanjutin hidup. Terima kasih Kak, semoga selalu sehat. Terima kasih juga Dio, udah mau berbagi ceritanya di sini. Semoga kamu juga sehat selalu ya. Dan aku yakin banget sih, kamu pasti bisa ngelewatin ini semua. Dan akhirnya bangkit. Jadi, kamu mesti yakin kalau kamu tuh pasti bisa ngelewatin ini. Ya, kayak yang aku bilang di awal tadi. Wajar kok kalau kita lagi dilanda rasa takut, rasa cemas. Itu tandanya bagus. Berarti kita lagi berproses. Ya nikmatin aja, sambil terus yakin. Nanti apa yang kita impikan pasti bakal kita dapetin. Ya itu mungkin gak mudah ya. Mungkin prosesnya bikin kita berdarah-darah, atau bakal nguras air mata juga. Tapi kalau kita yakin bisa ngelewatin semua ini, dan jalan terus sampai garis finish, kita pasti bakal dapetin kebahagiaan yang kita impikan. Ini aku ibaratin kayak orang naik gunung kali ya. Awal-awal jalannya masih enak. Semakin jalan terus, semakin nanjak itu trek yang kudu kita lewatin. Ditambah beban berat yang kamu bawa. Ya kayak tas karier dan lain-lain. Semakin mau sampai puncak, jalan yang kudu kamu lewatin semakin terjal dan curam. Wajar kalau kamu takut. Kamu capek, pengen banget nyerah. Wajar. Semua orang yang lagi menuju puncak juga gitu. Tapi, kamu juga harus ingat sejauh apa kamu udah ngelangkah dan ngelewatin ini semua. Ya masa kamu mau balik lagi ke bawah dan nyerah gitu aja? Lalu ngebiarin semua usaha yang selama ini kamu lakuin jadi berakhir sia-sia? Enggak dong. Yang kita harus lakuin saat trek kita udah terlampau curam dan melelahkan banget. Ya udah, kita tinggal istirahat bentar, taruh semua beban kita, tinggalin semua beban kita di sini, fokus sama tujuan kita, terus yakin kalau kita bisa. Lalu kembali melangkah, selangkah demi selangkah, lagi dan lagi, sampai puncak berhasil kita injak. Terus kamu bakal lihat gimana indahnya matahari terbit yang terlihat dari puncak. Yang indahnya cuma bisa dilihat sama orang-orang yang terus melangkah tanpa nyerah. Yaitu termasuk kamu. Kamu bakal lupa sama capeknya perjalanan yang udah kamu lewatin. Percaya deh, hidup juga gitu. Tinggal bagaimana kamu mampu ngelepasin semua beban. Dan mulai melangkah lagi. Langkah demi langkah, dan terus percaya kalau kamu tuh pasti bisa. Kalau ada teman-teman yang ngomong, tapi realitanya kan susah, nggak gampang. Iya sih, aku tahu kok. Siapa sih yang nggak pernah gagal? Siapa yang gak pernah jatuh dalam perjalanan? Semua orang pasti pernah. Makanya kita kudu saling kasih semangat dan support. Kudu saling nyemangatin satu sama lain.
sampai nanti kita berhasil sampai puncak bareng-bareng. Dan untuk Dio, terima kasih banyak udah mau berbagi ceritanya di sini. Percaya ya, kalau kamu dan semua teman-teman yang dengerin podcast ini, juga aku sendiri, dan semua orang yang terus berjuang, kita pasti bisa. Apapun yang terjadi, kita harus tetap yakin kalau kita bisa, dan kita pasti bisa. Dan akhir kata, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau ada teman-teman yang mau sharing atau berbagi ceritanya di sini, silahkan. Bisa dikirim lewat email di singkatceritaofficial@gmail.com atau bisa dilihat di kolom description video ini. Sampai jumpa lagi besok di podcast berbagi cerita episode selanjutnya. Aku Oci, terima kasih.